Kita lagi ngebahas tokoh Adam Smith nih. Adam Smith, kita boleh ikutan nggak? Oh iya boleh. Emang siapa sih Adam Smith itu? Emang kalian gak tahu Adam Smith siapa? Padahal udah gak asing loh di dunia ekonomi. Adam Smith itu tokoh besar dari Skotlandia yang dikenal sebagai bapak ekonomi dunia. Bapak ekonomi. Jadi kalau kita belajar ekonomi, dia itu kayak kakek buyut jurusan ekonomi gitu ya? Ya bisa dibilang gitu, bedanya kakek ini idenya mendunia. Oh gitu. Nah, biar jelas kita kupas bareng-bareng siapa Adam Smith. Adam Smith lahir pada tahun 1723 di Kirkcaldy, Skotlandia. Di usianya yang sangat muda, 14 tahun, ia sudah memasuki Universitas Glasgow dan kemudian melanjutkannya ke Oxford. Awalnya, ia belajar sastra, filsafat, hingga seni, yang akhirnya ia menjadi profesor filsafat moral di Glasgow. Pada tahun 1759, ia menulis Theory of Moral Sentiment, sebuah karya penting yang membahas moralitas dan simpati sebagai dasar perilaku manusia. Tak lama kemudian, ia pergi ke Prancis sebagai tutor dan bertemu dengan para pemikir seperti Voltaire dan juga Quesnay. Dari situlah ketertarikannya pada ekonomi semakin kuat. Sekembalinya ke Inggris, Adam Smith menulis karya besarnya The Wealth of Nations pada tahun 1776. Buku ini mendapat sambutan luar biasa dan dianggap sebagai tonggak lahirnya ilmu ekonomi modern. Di akhir hidupnya, ia menjadi komisioner cukai, mendirikan Royal Society of Edinburgh, dan juga menjadi rektor di Universitas Glasgow. Adam Smith meninggal pada tahun 1790, tetapi namanya tetap harum sampai sekarang. Bayangin aja, umur 14 tahun udah kuliah, kita baru sibuk mikirin lulus SMP. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah gagasan tentang pembagian kerja. Menurut Smith, ketika pekerjaan dibagi menjadi tugas-tugas kecil yang spesifik, hasilnya jauh lebih produktif. Ia bahkan memberi contoh pabrik jarum, di mana produksi bisa meningkat pesat hanya dengan membagi peran pekerja. Selain itu, ada konsep yang paling terkenal, yaitu invisible hand atau tangan tak terlihat. Maksudnya, ketika setiap orang berusaha mengejar kepentingan pribadi, tanpa sadar mereka juga ikut berpartisipasi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, pasar akan mengatur dirinya sendiri tanpa harus selalu ada campur tangan pemerintah. Namun, Smith juga menekankan bahwa manusia bukan hanya sebagai makhluk yang mementingkan dirinya sendiri. Dalam karyanya yang lebih awal, Theory of Moral Sentiment, ia menegaskan pentingnya simpati dan juga keadilan. Jadi, pemikiran Adam Smith sebenarnya menggabungkan pemikiran pribadi dengan sisi moral manusia. Jadi, bukan semata-mata egois ya, ada moralitas yang tetap jadi pondasi. Smith punya 3 karya besar yang sangat berpengaruh. Yang pertama, Theory of Moral Sentiment tahun 1759. Ia menjelaskan bahwa simpati dan empati merupakan dasar dari moralitas manusia. Karya keduanya, The Wealth of Nations tahun 1776 adalah magnum opus yang membahas ekonomi secara menyeluruh. Di sini lahir teori-teori penting seperti division of labor, invisible hand, hukum supply dan demand, juga gagasan tentang perdagangan antar negara. Lalu, menjelang akhir hidupnya, ia kembali menulis dan memperdalam pandangan moral dalam The Theory of Moral Sentiment pada tahun 1790. Karya ini menguatkan bahwa meskipun ekonomi penting, aspek moral dan keadilan tetap harus diperhatikan. Intinya, kalau ekonomi punya kitab suci, ya bukunya Adam Smith. Tapi siap-siap tebelnya bikin pusing kalau dibaca semalam suntuk. Pemikiran Adam Smith jelas tidak selalu disetujui oleh semua orang. Ada yang mendukung, ada juga yang mengkritik. David Ricardo misalnya sejalan dengan Smith dalam hal perdagangan internasional. Ia bahkan mengembangkan teori keunggulan komparatif yang menjadi dasar perdagangan antar negara. Ada juga Thomas Malthus dan Friedrich Hayek yang mendukung kebebasan pasar seperti yang ditekankan oleh Smith. Tapi kritik keras datang dari Karl Marx. Menurut Marx, sistem kapitalisme ala Smith membuat buruh tertindas oleh pemilik modal. Marx percaya buruh hanya digaji akan sekedar untuk bertahan hidup. Hal itu memicu revolusi.
Lalu John Maynard Keynes yang berpendapat kalau pasar tidak selalu bisa mengatur dirinya sendiri, menurutnya pemerintah perlu turun tangan untuk menstabilkan ekonomi, terutama pada krisis. Alfred Marshall juga mengkritik Smith karena pendapat ekonominya terlalu sempit, hanya soal kekayaan, padahal ekonomi lebih luas daripada itu. Makanya wajar kalau pemikiran Adam Smith jadi perdebatan panjang karena setiap zaman punya tantangannya sendiri. Sekarang, apa masih relevan pemikiran Adam Smith di era modern ini? Tentu masih, konsep pasar bebas, pembagian kerja, dan invisible hand masih digunakan sebagai dasar ekonomi. Tapi harus kita ingat, zaman sekarang banyak masalah baru seperti globalisasi, ketimpangan sosial, dan krisis ekonomi. Kadang pasar tidak cukup kuat untuk menyelesaikan semuanya. Betul, jadi meskipun Adam Smith memiliki fondasi yang kuat, kita perlu menyesuaikan dan mengembangkan pemikirannya sesuai dengan tantangan pada saat ini.